Paragraf yang pertama sudah kita bahas kemarin. Apa ide pokok pada paragraf yang pertama? Kita sudah temukan yaitu jagung adalah salah satu tanaman bahan makanan pokok di Indonesia. Oke, kita lanjutkan untuk paragraf yang Paragraf yang kedua, kita baca terlebih dahulu, kita pahami. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Kalau dicermati, paragraf kedua ini menggambarkan proses. Oke, jadi ide pokoknya apa? Proses apa ini? Dari mulai ditanam biji, kemudian jadi berkecambah sampai terbentuknya tongkol jagung. Kira-kira apa ide pokoknya? Baik, ide pokok pada paragraf kedua adalah proses pertumbuhan tanaman jagung. Oke, saya ulang ya. Proses pertumbuhan tanaman jagung. Oke, sudah paham? Jadi, ide pokok itu intinya kita tidak menyalin kalimat, tetapi kita membuat hasil dari pemahaman kita mengenai apa yang dibicarakan pada paragraf tersebut. Yang kemarin saya lihat tugas kalian banyak yang menuliskan satu kalimat penuh. Itu bukan ide pokok. Oke, sudah mulai bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan untuk paragraf yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Sama dengan paragraf kedua, paragraf ketiga ini juga menceritakan proses. Dari mulai di mana letak tepung sari, kemudian bagaimana keluar dari kotak sarinya, sampai terjadi pembuahan. Berarti ide pokoknya apa? Benar sekali, ide pokoknya adalah proses penyerbukan tanaman jagung. Proses penyerbukan tanaman jagung. Bagaimana? Mulai dari tadi di awal. Oke? Bisa pahami ya? Baiklah, kita lanjutkan paragraf yang keempat. Kita baca terlebih dahulu paragraf yang keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Oke, apa ide pokok pada paragraf yang keempat? Iya benar, perkembangan tanaman jagung. Perkembangan, kalau tadi pertumbuhan dari kecil sampai besar pada paragraf yang ketiga. Kemudian yang keempat ini setelah tumbuh ya, setelah tumbuhnya. Oke, paragraf berikutnya, paragraf yang Oke, kita mulai bahas paragraf yang terakhir.
Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung. Jika anak-anak belum paham, maka bisa dibaca berulang lagi. Oke, kita baca sekali lagi. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oke, apa ide pokoknya? Kita lihat ide pokok pada paragraf yang kelima. Manusia mengembangbiakan tanaman jagung. Oke, itu tadi ide pokoknya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Nanti tidak lagi terjadi kesulitan maupun kesalahan ketika mencari ide pokok paragraf. Oke, perlu diingat, saya ulang lagi. Ide pokok paragraf adalah inti dari paragraf, inti dari teks pada paragraf tersebut. Jadi bukan menyalin satu kalimat pada paragraf tersebut. Kalian harus menemukan apa inti pembicaraan pada paragraf tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih.